Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dwi Satria, NPM 21012010427, kelas K, Matematika Bisnis, dan saya akan menjelaskan materi tentang deret dan himpunan. Yang pertama, deret. Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur, memenuhi kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku dibagi menjadi tiga, deret hitung, deret ukur, dan deret harmonis. Deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh deret hitung yaitu 3, 8, 13, 18, 23. Pembedanya 5. Yang dimaksud itu adalah 3 ke 8 itu bedanya 5. Dan contoh kedua, 2, 5, 8, 11, 14. Pembedanya 3, yaitu 2 ke 5 beda 3, 8 ke 11 beda 3. Deret hitung suku ke N. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret yaitu Sn sama dengan A plus N-1 B. Keterangannya, Sn itu suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu pembeda. Contoh soal, nilai suku ke 10 dari deret hitung 2, 5, 8, 11, 14. Sn sama dengan A plus N-1 B. Itu N-nya 10, S10 sama dengan A pembeda plus N itu suku kurang 1 kali B. Suku pertamanya 2 dan bedanya 3. Ya, terus dimasukkan aja. S10 sama dengan 2 plus 10 kurangi 1 kali 3. S10 sama dengan 2 plus 27 dan S10 sama dengan 29. Dan jadi suku ke 10-nya yaitu 29. Yang kedua, deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh deret ukur 2, 4, 8, 16, 32. Penggandanya 2, jadi dikali 2. 2 dikali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Contoh kedua, 3, 9, 27, 64, 192. Penggandanya 3, jadi 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Deret ukur suku ke N. Rumus penghitung suku tertentu dari sebuah deret ukur. Sn sama dengan A P pangkat N-1. Keterangannya A suku pertama, P pengganda, N indeks suku. Contoh soalnya, nilai suku ke 10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160. Jadi rumusnya Sn sama dengan AP pangkat N-1. N-nya sukunya 10. Suku pertamanya 5. P-nya penggandanya 2. Jadi Sn sama dengan AP pangkat N-1. S10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 kurangi 1. S10 sama dengan 5 dikali 512. Jadi suku ke 10-nya
yaitu 2560. Deret dalam penerapan ekonomi. Kasus 1, model perkembangan usaha. Contoh, perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, C sama dengan 5. Jawab, SN sama dengan A plus N-1B. Suku pertamanya 3.000, pembedanya 500, dan N-nya 5. A plus N-1B sama dengan 0. S5 sama dengan 3.000 plus 5-1, dikali 500 sama dengan 5.000. Dan J6-nya 3.000 plus 5.000 sama dengan 8.000. Deret dalam penerapan ekonomi kasus 2, yaitu model bunga majemuk. Contohnya, Tuan A kredit mobil dengan uang muka 10 juta, sisanya kredit yaitu 30 juta, dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. A. Berapakah total kredit setelah jatuh tempo pelunasan? B. Berapakah total harga perolehan mobil Tuan A? Jawab, yang A, total kredit setelah jatuh tempo pelunasan. F2 sama dengan 30 juta dikali 1 plus 0,02 dikali 2 dikali 12. 30 juta sama dikali 1,02 dikali 24. Hasilnya 48.233.117,48 rupiah. Yang B, total harga perolehan mobil Tuan A. TAP sama dengan 10 juta plus 48.253.117,48 rupiah sama dengan 58.253.117,48 rupiah. Deret dalam penerapan ekonomi kasus 3. Contoh soal, Tuan B ingin total tabungan pada 5 tahun yang akan datang sebesar 20 juta. Asumsi suku bunga per tahun konstan sebesar 6%. Berapakah Tuan B besarnya saat mulai menabung di awal tahun? Jawab, F5 sama dengan 1 plus I kali N. 20 juta sama dengan P kali 1 plus 0,06 dikali 5. 20 juta sama dengan P kali 1,06 dikali 5. 20 juta sama dengan 1,338 P. P sama dengan 14 juta 947.683,11 rupiah. Dan materi kedua yaitu himpunan. Himpunan yaitu sekumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Himpunan juga diartikan sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Dalam himpunan dikenal istilah anggota himpunan dan bukan himpunan. Jika termasuk bukan himpunan, maka anggotanya tidak bisa ditentukan dengan jelas dan juga tidak bisa diukur. Himpunan dituliskan dengan notasi kurung kurawal atau himpunan kosong, dan anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal tersebut. Ada one by one. B sama dengan buka kurawal 1, 2, 3, 4, tutup kurawal. Di deskriptif B, buka kurawal 4 bilangan asli pertama, kurawal. Dan notasi B sama dengan buka kurawal X garis X lebih kecil 5, X elemen bilangan asli. Anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan E atau elemen, bukan anggota himpunan dilambangkan E dicoret atau bukan elemen. Contohnya 18 elemen bilangan genap, titik
bukan elemen binatang mamalia. 0 bukan elemen bilangan asli. -1 elemen bilangan bulat. Operasi himpunan. Yang pertama, gabungan dua himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang samanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A, U, atau gabungan B sama dengan X garis X elemen A atau X elemen B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Dan contoh diagram V-nya itu di samping. Yang kedua, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, A sama dengan ABCDE dan B ACEGI. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E, atau ditulis dengan A, N, atau irisan B sama dengan ACE. A irisan B dibaca himpunan A, irisan himpunan B. Dan contoh diagram V-nya di bawah. Jadi di tengah. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak memiliki himpunan B. A selisih B ditulis A straight B sama dengan X garis X elemen A atau X IB. Contoh, A sama dengan ABCDE, B sama dengan ACEGI, A selisih B sama dengan B dan D. Dan contoh diagram V-nya. A selisih A dan selisih B. Dan yang keempat, komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A1 atau AC kecil sama dengan X garis X elemen S atau X IA. Contoh, A sama dengan 1, 3, sampai 9. S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 20. AC sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Contoh soal operasi himpunan yaitu jika diketahui A sama dengan ABCDE, B sama dengan ACGI, dan C sama dengan BCEFG, tentukan A irisan B, A irisan C, B gabungan C, dan A gabungan B gabungan C. Jawab. A irisan B sama dengan ACE, A irisan C BCE, B gabungan C ABCEFGI, dan A gabungan B gabungan C ABCDEFGI. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu dapat juga disebut sebagai himpunan nul yang disimbolkan dengan kurung kurawal, buka kurawal, kurung kurawal, atau himpunan kosong. Contoh, A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. B sama dengan X garis X lebih kecil 1, X elemen bilangan asli. Yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S besar. Contohnya
A sama dengan 2468, B sama dengan X garis X kecil kurang dari 10 XE bilangan asli, dan C sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Himpunan semesta dari himpunan A, B, C adalah S, himpunan bilangan bulat. Dan yang ketiga ada himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah dua himpunan, dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan B. Contoh, himpunan A 369, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ACB atau BCA itu contoh soalnya. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Yang benar nomor 3. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian semua himpunan. Himpunan dalam penerapan ekonomi kasus 4. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapakah banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? Pembahasannya, saham biasa NA sama dengan 50, saham obligasi NB sama dengan 35. Diketahui saham biasa 50, obligasi 35, dan A irisan B sama dengan 25. Ditanya A gabungan B, jawabnya NA gabungan B sama dengan 25 tambah 25 tambah 10 sama dengan 60. Kasus 5 itu dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih dua jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar bermain basket, 27 siswa gemar bermain voli, dan 6 siswa tidak mengemari kedua olahraga tersebut. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyak siswa yang gemar bermain basket dan voli. Jawabnya, siswa yang gemar bermain basket dan voli yaitu NA plus NB dikurangi NS min NX. NA-nya yaitu yang gemar bermain basket, dan NB itu yang gemar bermain voli, dan NS itu seluruh jumlah siswanya itu ada 48, dan NX itu yang tidak menggemari kedua olahraga tersebut. Di 6. Rumusnya dimasukkan NA plus NB dikurangi NS dikurangi NX, yaitu 29 tambah 27 dikurangi 48 dikurangi 6 itu 14. Jadi siswa yang memilih bola basket saja, siswa yang gemar basket dikurangi 14 itu 15 orang, dan siswa yang memilih voli 27, yaitu siswa gemar bermain voli ada 27 dikurangi 14 sama dengan 13 orang. Dan diagram V-nya di bawah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, apabila materi kurang masuk, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.